Sobat RBS, ketemu lagi dengan saya Sugi dalam acara Dimensi Disabilitas menyajikan informasi. Saat ini Sobat RBS, saya sedang berada di transportasi Transjatim Koridor 5, di mana Transjatim Koridor 5 ini menghubungkan dari kota Surabaya di Terminal Bungurasi dengan Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura. Transportasi Transjatim Koridor 5 ini diluncurkan sejak awal Oktober 2024 lalu, dan ketika masa launching sempat masa uji coba gratis selama 1 minggu, dan selama 1 minggu tersebut transportasi ini telah berhasil mengangkut lebih dari puluhan ribu pengunjung. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana aksesibilitas dari angkutan transportasi Transjatim. Simak terus di Dimensi. Saya beberapa kali naik Transjatim di beberapa koridor 1, Gresik, Sidoarjo, koridor 2, dan koridor-koridor yang lain. Yang unik di koridor 5 yang menghubungkan antara Surabaya dan Bangkalan ini adalah beberapa armadanya itu tidak sama. Jadi ada 2 jenis armada, di mana ada armada yang konfigurasi tempat duduknya saling berhadapan antara penumpang, seperti halnya ketika kita naik angkot mikrolet, di mana penumpang akan menghadap ke jendela, tidak menghadap ke depan. Sedangkan ada beberapa lagi itu yang tempat duduknya menghadap ke depan, seperti yang saya naiki saat ini. Tempat duduknya adalah tempat duduk yang menghadap ke depan, jadi semua penumpang bisa menikmati perjalanan menghadap ke depan. Namun secara umum kapasitasnya sama, yaitu 20 tempat duduk dan juga 10 penumpang berdiri, sehingga Transjatim ini mampu mengangkut kurang lebih sekitar 40 penumpang jika dalam kondisi penuh. Secara umum transportasi ini sangatlah nyaman karena transportasi ini telah dilengkapi dengan pendingin udara, juga dilengkapi dengan berbagai alat keselamatan seperti halnya pemecah kaca, dan juga ada alat pemadam kebakaran ringan, dan juga dilengkapi dengan CCTV. Namun bagi penyandang disabilitas ada beberapa hal yang harus menjadi catatan, seperti halnya di Transjatim yang saya naiki ini itu tersedia running text, namun running text-nya masih belum berfungsi seperti halnya mestinya. Di koridor-koridor yang lain, running text itu bisa menunjukkan posisi saat bis itu berada, sehingga akan memudahkan bagi penumpang, khususnya penumpang yang mengalami hambatan pendengaran atau teman-teman yang tunarungu. Namun di Transjatim yang saat ini, running text-nya masih belum berfungsi secara normal. Hanya tertulis halte berikutnya, tapi tidak menyebutkan di mana halte itu berada. Selain itu juga di Transjatim Koridor 5 ini yang saya naiki saat ini adalah tanggal 10 Oktober, itu masih belum ada sarana audio yang menunjukkan di mana saat ini bis berada. Di koridor-koridor lain seperti halnya running text itu sudah menunjukkan posisi saat ini berada. Misalkan halte berikutnya adalah halte A, mana fasilitas itu sangat berguna bagi teman-teman penyandang tunanetra ataupun bagi orang yang bukan warga Surabaya ataupun warga Bangkalan yang ingin pergi ke Surabaya ataupun ke Bangkalan. Fasilitas-fasilitas itu akan sangat memudahkan. Nah, penggantinya adalah biasanya helper akan berteriak menunjukkan tempat pemberhentian atau halte selanjutnya saat bis akan mendekati halte. Sekarang saya akan cerita bagaimana kondisi halte di koridor 5 di Terminal Purabaya. Jika kamu ingin naik Transjatim dari Terminal Purabaya, kamu bisa menuju ke terminal bis kota atau terminal bis dalam kota. Di situ kamu bisa menuju ke halte jalur nomor 1. Di jalur nomor 1 ada beberapa pemberhentian, yaitu khususnya pemberhentian Transjatim
Yang di bagian depan itu adalah pemberhentian Transjatim untuk koridor 1, yaitu Gresik ke Sidoarjo. Di bagian belakang, di wilayah belakang itu adalah halte untuk pemberhentian Bangkalan ke Surabaya atau di koridor 5. Namun sayangnya halte di situ sangat-sangat tidak akses. Kenapa? Karena seperti biasa bahwa bagi penyandang tunanetra halte di koridor itu tidak ada ubin pemandu sama sekali. Berikutnya adalah tidak ada petugas yang menunggu di halte. Beda ketika di halte yang koridor 1, halte Madura, halte di Sidoarjo ke Gresik itu ada petugas yang menunggu di halte tersebut, namun tidak terdapat di halte koridor 5. Sehingga bagi penyandang disabilitas seperti halnya tunanetra, tunarungu pasti juga akan mengalami kesulitan. Di Transjatim koridor 5 ini untuk haltenya tidak menggunakan halte tinggi seperti halnya koridor-koridor di koridor 1 sampai dengan koridor 4. Jadi untuk di koridor 5 ini penumpang itu naik dan turunnya lewat pintu depan dan tidak melalui pintu samping, sehingga koridor 5 ini menggunakan halte bawah, tidak halte panggung. Namun ada yang unik daripada Transjatim di koridor 5 ini, pada armada dengan konfigurasi tempat duduk yang menghadap ke depan, ada di bagian belakang itu sarana untuk pengguna kursi roda. Berdasarkan pengamatan bahwa kondisi di bagian belakang itu lebih tinggi daripada halte di bawahnya. Saya tidak membayangkan bagaimana teman-teman pengguna kursi roda saat harus mengakses bis ini. Karena apa? Karena ada jarak antara tinggi bis dengan tinggi halte. Dan juga sampai bahwa fasilitas yang disediakan itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting bahwa ada fasilitas untuk pengguna kursi roda, tapi tidak fungsional. Karena sampai sekarang saya juga tidak bisa membayangkan ketika ada pengguna kursi roda, apakah helper yang beberapa adalah perempuan itu akan membantu menaikkan dan menurunkan penumpang, mengangkat kursi rodanya, atau bagaimana. Itu saya juga masih tidak mendapatkan informasi. Memang sebelumnya dari Surabaya menuju ke Bangkalan itu telah ada transportasi bis antar kota dalam provinsi AKDP dari Surabaya menuju ke Sumeneb. Namun tiket dari Surabaya ke Bangkalan itu kurang lebih sekitar 10-15 ribu, dan Transjatim memberikan solusi dengan memberikan tiket dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp5.000, dan jika kamu transit sebelum 2 jam, satu kali transit antar koridor itu kamu tidak perlu membayar tiket lagi. Tentunya ini sangat menjadi solusi bagi traveler yang ingin melakukan mobilitas dari satu daerah ke daerah lain, karena sekarang Transjatim telah menghubungkan wilayah secuil wilayah dari gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, dan Surabaya sendiri. Meskipun hanya secuil, belum semua wilayah tersebut di seluruh kabupaten itu tercover oleh Transjatim. Oke Sobat RBS, saya sudah sampai di halte Kenjeran, dan kesimpulannya adalah transportasi ini sangat nyaman bagi masyarakat non-disabilitas. Namun bagi masyarakat disabilitas masih perlu banyak penyesuaian dan bahkan jauh dari kata akses. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video-video menarik berikutnya. Dan terus dukung kami dengan mengklik tombol subscribe di channel Radio Braille Surabaya on YouTube. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video-video menarik berikutnya. Salam inklusi.